Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau merangkum materi terkait strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang telah disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said, MSI, pada saat acara workshop pekerti yang diselenggarakan oleh Aparti dan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada materi yang telah disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said mengenai strategi pembelajaran, bahwa memang ada beberapa strategi dalam membangun atau meramu bagaimana pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan mempunyai tujuan yang jelas. Untuk tujuannya, pada pembelajaran itu ada 3, yaitu menjelaskan strategi pembelajaran, menjelaskan motivasi belajar, dan menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Untuk strategi pembelajaran ini, ada beberapa keterangan atau beberapa menurut pendapat para ahli, di mana sistematika pembelajaran ini adalah proses atau kegiatan yang sistematis, yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen dan pendidiknya. Nah, strategi-strategi pendidikan inilah juga yang menjadi bahan acuan agar si pendidik atau seorang dosen atau seorang guru dapat menyampaikan materi sesuai dengan capaian pembelajaran atau capaian pembelajaran mata kuliah, sehingga dapat sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Artinya apa yang dituju dari program studi ataupun tujuan dari mata kuliah itu dapat tercapai. Pentingnya strategi pendidikan ini merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Tadi yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin, jadi strategi pembelajaran ini juga menentukan kualitas dari suatu pendidikan. Karena dengan adanya strategi yang baik, maka hasil yang diharapkannya pun atau hasil yang tujuannya pun akan semakin sesuai sasaran. Pentingnya strategi pembelajaran ini, yang pertama untuk menarik minat para peserta didik, terus juga ada memberikan acuan kegiatan di setiap pembelajaran, memotivasi para peserta didik, mendorong, menggerakkan, membimbing, serta mengarahkan peserta didik ke capaian pembelajaran yang dituju. Di sini juga ada beberapa strategi pembelajaran. Ada SPI, ada SPE, ada SPBM, ada SPK. Tetapi memang strategi-strategi ini yang terpenting itu dari strategi yang telah dijelaskan di atas itu, yaitu karakternya atau karakter proses dari pembelajaran. Ada interaktif, ada inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi, dan memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi kita sebagai para pendidik itu harus memberikan ruang yang cukup untuk para peserta didik agar mampu mengembangkan kreativitasnya masing-masing, serta harus selalu menyenangkan di kelas, serta membangun atmosfer pembelajaran yang bagus. Di sini juga tadi sudah dijelaskan beberapa model pembelajaran, strategi pembelajaran, serta teknik pembelajaran. Dan juga bagaimana cara kita membangun suasana kelas yang hidup, tidak membosankan, dan tidak ada arah yang jelas apa yang mau dituju. Semua sudah disusun atau dijelaskan dengan baik di awal kelas. Untuk ada istilah lagi, kognitif, psikomotorik, serta afektif. Nah, pengenalan inilah ada istilah Bloom dan Cradwell, itu tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana
afektif, kognitif, serta psikomotorik ini dapat mempengaruhi strategi pembelajaran atau motivasi siswa atau peserta didik dengan baik. Untuk di tingkat perguruan tinggi, motivasi belajar ini sangat perlu dibangun sebelum kelas dimulai. Artinya, para pengajar itu mentransfer ilmu, energi yang dia dapatkan agar suasana belajar ini satu kesatuan. Artinya semua bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan di kelas. Pentingnya juga motivasi di setiap awal pembelajaran sehingga siswa ini tumbuh rasa kecakapan yang tinggi atau motivasi belajar juga tinggi serta mentalnya pun harus diasah agar dapat dapat mencapai hasil yang sangat memuaskan. Motif belajar merupakan suatu dorongan internal eksternal. Jadi tidak hanya dari faktor internal saja atau dari luar, faktor eksternal dalam dirinya pun harus ditingkatkan atau harus stimulus agar mempunyai dorongan yang kuat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ciri-ciri motivasi belajar tadi yang telah dijelaskan dalam kelas menurut Sardiman, ada tekun menghadapi tugas, ulet memutuskan, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan, pada tugas-tugas yang rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak ada melepaskan hal yang ini, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal yang ada. Jadi intinya bahwa ciri-ciri mempunyai motivasi belajar itu, tadi yang saya jelaskan, mempunyai siswa atau peserta didik itu, atau mahasiswa, mempunyai keinginan untuk lebih tahu dulu, keinginan untuk mengerjakan sesuatu, keinginan untuk mencari ilmu baru di setiap materi yang disampaikan oleh para pengajar. Di sini dijelaskan juga tadi ada beberapa fungsi motivasi belajar. Yang pertama, fungsi motivasi dalam belajar. Motivasi adalah sesuatu yang mendasar yang harus dalam proses belajar. Dengan hasil belajar optimal, maka bila ada motivasi. Motivasi selalu berkaitan dengan tujuan tertentu. Motivasi ini bisa dalam bentuk nilai, dalam bentuk hadiah, kompetisi, ego, memberi pujian, bahkan lain-lainnya. Intinya harus ada sesuatu yang membangkitkan gairah mereka untuk melaksanakan pembelajaran atau untuk belajar agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Di sini juga tadi jelas-jelaskan teori-teori berupa teori motivasi, ada motivasi penguat, hadiah dan penguatan, kognitif disonen, teori atribusi, dan self-worth. Self-worth ini teori mengenai motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal. Artinya, seseorang mempunyai persepsi bahwa dia mempunyai kemampuan yang positif. Jika seorang gagal dalam menjalani tugas, persepsi orang bahwa dia tidak mampu. Lanjut di terakhir, di teori yang tadi saya jelaskan juga, menurut teori Maslow, orang dimotivasi untuk kebutuhan atau ketegangan diciptakan oleh kebutuhan untuk bergerak menuju tujuan di mana mereka percaya membantu memenuhi kebutuhan. Motivasi, berprestasi, ada beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai sukses. Jadi intinya tadi materi yang telah dijelaskan oleh Dr. Syabun itu mengenai bagaimana sih cara mengendalikan di kelas, bagaimana mengendalikan situasi siswa atau bagaimana cara agar siswa ini mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh pengajar, sehingga sebelum kelas dimulai bisa diberikan motivasi, bisa diberikan nilai, atau diberikan hadiah-hadiah untuk memotivasi mereka agar lebih rajin belajar, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan di kelas agar kondisi kelas atau situasi kelas bisa harmonis atau bisa nyaman dalam proses belajar mengajar. Mungkin itu beberapa tadi yang telah disampaikan oleh Dr. Syabudin mengenai pemaparannya, mengenai eh, mengenai
mengenai materi beliau yang strategi pembelajaran motivasi belajar. Pada sesi pertama dalam pelatihan workshop pekerti di perguruan tinggi, penyelenggara, aperti, serta Universitas Citra Agung Tirtayasa. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi menutup, saya Ramani Budiman, SPM MTI, peserta dari Universitas Banten Jaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.